Halo guys, balik lagi di Chip Talk, suarakan cerita, temukan inspirasi. Lembaga Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Nah, setelah kalian lihat berita tadi, kenapa sih kok banyak banget orang yang mengalami masalah kesehatan mental? Kalau kayak gitu, kira-kira apa ya penyebabnya dan bagaimana cara menanganinya? Yuk kita bahas. Menurut data yang dilakukan oleh Adolescent Mental Health Survey menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia atau setara dengan 15,5 juta remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Nah, lalu apa sih masalah kesehatan mental itu? Masalah kesehatan mental adalah gangguan atau kondisi yang mempengaruhi pikiran, emosi, serta perilaku seseorang yang dapat mengganggu seseorang untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara normal. Masalah ini bersifat sementara atau kronis yang memerlukan perhatian lebih atau penanganan lebih lanjut. Nah, lalu biasanya ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang memiliki masalah kesehatan mental. Yang pertama itu ada faktor biologis. Faktor biologis adalah di mana seseorang yang memiliki masalah pada fungsi sel otak, infeksi akibat bakteri, cedera pada otak, atau kelainan bawaan, serta masalah dalam keluarga juga dapat menyebabkan orang memiliki gangguan kesehatan mental loh. Yang kedua, ada faktor biologis. Faktor ini di mana seseorang memiliki traumatis mendalam. Akibatnya yaitu kekerasan seksual, kekerasan fisik, atau kehilangan orang yang dicintainya. Nah, yang ketiga, ada faktor dari lingkungan dan sosial. Kondisi ini di mana seseorang memiliki kondisi ekonomi yang sulit seperti kemiskinan atau pengangguran, serta lingkungan yang tidak sehat atau penuh dengan tekanan. Nah, lalu yang terakhir ada faktor genetik. Adanya kesehatan mental yang terjadi pada keluarga dapat meningkatkan resiko seseorang untuk mengembangkan kejadian serupa. Nah, tadi kan kita udah bahas nih penyebabnya. Lalu bagaimana sih cara menanganinya? Masalah kesehatan mental memerlukan pendekatan dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Nah, berikut ada beberapa metode yang umum digunakan. Nah, yang pertama itu dengan cara psikoterapi. Terapi ini melibatkan interaksi antara pasien dan seorang profesional kesehatan mental untuk membahas dan mengatasi masalah psikologis. Nah, yang kedua ini kita dapat melakukannya secara mandiri, yaitu dengan cara mengubah pola hidup sehat seperti rajin berolahraga, menjaga pola makan, dan istirahat yang cukup, serta mengurangi stres. Penting untuk diingat bahwa beberapa metode tadi sangat sering diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Konsultasi profesional kesehatan mental juga sangat dianjurkan untuk menentukan penanganan yang sesuai dengan kondisi individu. Menjaga kesehatan mental adalah kunci untuk hidup bahagia. Yuk kita rawat diri kita sendiri dan cintai diri sendiri. Eits, tunggu dulu, videonya belum selesai. Sebelum saya akhirin videonya, saya mau ngasih beberapa kata-kata sindiran untuk membuka pikiran kalian agar selalu menjaga kesehatan mental diri sendiri. Apaan tuh? Makan aja dijaga biar sehat, masa pikiran dibiarkan liar? Oh my god! Kalau nggak bisa sayang sama diri sendiri, terus siapa lagi? Kalau mikirin yang nggak penting, jangan kaget kalau kepala jadi overhead. Mari kita jadikan momen untuk merawat diri sebagai prioritas. Karena ketika pikiran kita dalam keadaan damai, kita pun mampu menghadapi segala tantangan dengan lebih bijak dan penuh semangat. Hidup yang bermakna dimulai dari dalam, dengan pikiran yang sehat dan hati yang lapang. Bye, sampai jumpa lagi.